Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Krishna Dwipayana. Dengan nomor induk mahasiswa 2236021002 dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Susetia Herawati, ST MSI. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu cerminan dari sila pertama, dan kesalehan sosial cerminan dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Salah satu bentuk kesalehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Di sini yang akan saya bahas adalah sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Dengan subjudul yang pertama ada apa itu korupsi, yang nantinya akan berisi tentang pengertian dari korupsi itu sendiri. Yang kedua ada kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang saya beri contoh kasus korupsi atau 7 kasus korupsi terbesar yang paling merugikan negara Indonesia. Selanjutnya ada pidana hukuman tersangka kasus korupsi, dan yang terakhir ada sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Kita sampai di poin yang pertama, yaitu apa itu korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur atau ilegal, serta penyuapan terutama dilakukan orang yang berwenang. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi dapat disimpulkan, korupsi itu adalah suatu penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang memaksudkan diri untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, dan tentu akan merugikan negara, dan tentu saja itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Selanjutnya di dalam hukum juga telah dijelaskan di dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 yang sudah diubah atau direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dan dari 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 7 macam jenis atau bentuk tindak pidana korupsi tersebut. Yang pertama ada penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Di sini saya akan memberi contoh, yaitu misalkan ada seorang pejabat publik yang diberi sebuah rumah dinas yang seharusnya ditempati oleh dirinya sendiri untuk kepentingan pemerintah, tetapi seorang pejabat publik ini malah menyewakannya kepada seseorang atau kepada orang lain, dan keuntungan dari sewa tersebut akan masuk ke dalam keuntungan pribadi, dan tentu saja hal itu tidak diperbolehkan dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya ada suap menyuap. Akan saya beri contoh. Ada seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai calon ketua RT, lalu membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga-warganya yang akan memilih, nantinya, dan dengan mengharap warga-warga yang diberi sejumlah uang tersebut memilih dirinya sebagai ketua RT, dan umumnya dia akan memberi ke sebanyak-banyaknya warga agar yang memilihnya juga
banyak dan nantinya dia terpilih sebagai sebagai ketua RT di desa tersebut. Selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Ini bisa penggelapan dokumen dan penggelapan uang. Saya beri contoh, misalkan ada seorang lurah, yang ada seorang lurah membuat dokumen tentang penggalangan dana yang seharusnya jumlahnya tidak sebesar itu, tapi dia buat oknum lurah ini buat menjadi jumlah yang sangat besar, dan nantinya hasil dari penggalangan dana tersebut tidak digunakan untuk maksud penggalangan dana, malah digunakan untuk keuntungannya pribadi. Jadi itu termasuk dalam penggelapan dokumen. Lalu ada pemerasan. Pemerasan ini contohnya misalkan ada seorang yang ingin membuat dokumen seperti KTP atau kartu keluarga, atau mungkin akte lahir, atau bisa jadi SIM dan sebagainya, datang ke kantor pembuatan KTP dan dimintai sejumlah uang yang lumayan besar, yang tentu saja seharusnya tidak dikenakan biaya, tetapi dia diminta dengan jumlah yang lumayan besar, tentu saja ini tidak diperbolehkan, yang seharusnya tidak dipungut biaya untuk pelayanan publik seperti ini, malah dikenakan biaya. Itu termasuk pemerasan. Selanjutnya ada perbuatan curang. Ini bisa saya contohkan, ada seorang pemborong bangunan atau penyedia bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang akan membahayakan dalam pembuatan bangunan tersebut. Jadi seseorang ini curang dalam memberikan bahan-bahan bangunan tersebut. Jadi ini termasuk perbuatan curang. Selanjutnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Tentu saja ini juga termasuk dalam korupsi ya. Saya beri contoh, misalkan ada seseorang yang mengharuskan dia untuk menyediakan alat-alat di kantornya atau di tempat dia bekerja, dan sudah ditentukan tempatnya, tendernya, tetapi dia malah memakai alat-alat dari perusahaan dia sendiri, dan tentu saja ini masuk ke dalam keuntungannya dia, dan ini tentu saja tidak diperbolehkan juga. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah memberikan hadiah dengan maksud tertentu, seperti seseorang yang memberikan hadiah berupa mungkin voucher belanja, voucher restoran, voucher makan, atau hadiah barang-barang mahal, yang nantinya yang memberikan ini akan menyampaikan maksudnya, dan selanjutnya berharap maksud dari si oknum pemberi hadiah ini bisa terlaksana seperti itu. Selanjutnya ada penyebab seorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam dirinya sendiri, yaitu ada sifat serakah pada manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Yang kedua ada faktor eksternal dari luar dirinya, yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, dan yang terakhir ada aspek ekonomi. Selanjutnya ada kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Di sini menurut Kompas ada 7 kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia. Jadi kasus korupsi ini ada tujuh yang sudah dirangkum yang menyebabkan kerugian paling besar atau kerugian berupa uang terbesar di Indonesia. Yang pertama ada kasus proyek IKTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Selanjutnya ada proyek Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 706 miliar rupiah. Lalu ada kasus Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara 13,7 triliun rupiah. Lalu ada Kota Waringin Timur yang menyebabkan 5,8 triliun rupiah kerugian negara. Lalu ada Bank Senturi menyebabkan 7 triliun kerugian negara. Lalu ada kasus BLBI yang menyebabkan kerugian 4,58 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada korupsi PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian 6 triliun rupiah. Semuanya tidak ada jumlah yang sedikit ya teman-teman, jumlahnya banyak semua, dan bayangkan dari keseluruhan itu jumlah dari uang korupsi tersebut jika dijadikan untuk membangun negara seperti infrastruktur yang ada di negara ini, terus ada pembangunan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, tentu akan sangat memadai ya untuk uang-uang dari korupsi ini daripada dikorupsi seperti ini. Selanjutnya ada pidana untuk hukuman tersangka kasus korupsi. Ada 5 kategori untuk pidana untuk terpidana hukuman untuk kasus korupsi. Maksud saya pidana hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Ada yang paling berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Dan ada 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Lalu selanjutnya ada hukuman mati bila diberlakukan pada kategori paling berat dan tinggi dengan syarat yang berlaku. Selanjutnya ada sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Nah, jadi sikap mahasiswa itu biasanya hanya bisa sekedar mengawal, mencegah, lalu melakukan untuk dirinya sendiri dalam mencegah diri sendiri, mulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan koruptif, lalu dia mulai mengajak rekan-rekan mahasiswa yang lain, tentu lalu mengajak masyarakat yang lain, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Nah, yang pertama ada menanamkan pada diri sendiri agar tidak melakukan tindakan koruptif. Jadi tindakan koruptif sebelum kita mengingatkan orang, wah si itu melakukan tindakan koruptif tuh, si itu ngambil uang ibunya atau apa. Coba kita koreksi diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri dulu. Apakah kita pernah melakukan hal seperti itu juga? Kalau pernah, memang pernah, ayo kita sama-sama rubah dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik agar tidak melakukan tindakan koruptif. Lalu baru dari diri sendiri, setelah itu mengajak sama rekan mahasiswa, lalu juga staf kampus, bahkan petinggi-petinggi kampus agar tidak melakukan tindakan korupsi. Jadi bisa nih dari teman-teman kita juga, teman sesama mahasiswa tuh bisa kita ingetin juga, bahkan kita bisa lebih santai kalau ke teman kita mengingatkannya, karena kan biasanya kalau teman itu bisa lebih open kalau kita kasih taunya dengan santai gitu. Jadi mungkin bisa kita ngajak rekan mahasiswa, lalu staf kampus,
lalu petinggi-petinggi kampus juga bisa, insya Allah. Selanjutnya ada membentuk atau bergabung dengan komunitas bela negara mahasiswa anti korupsi. Sebelumnya, jika belum ada komunitas seperti ini di kampus, bisa juga kita membentuk komunitas bela negara anti korupsi agar semakin banyak yang sadar akan perbuatan koruptif dan dampak-dampaknya, dan bisa bersama-sama mengawal sesuatu yang berbau-bau koruptif di lingkungan kampus, juga di sekitarnya. Bahkan seorang mahasiswa juga mengawal pemerintah dalam mengusut kasus korupsi yang ada dan memberikan aspirasinya. Nanti juga akan kita bahas aspirasi seperti itu. Lalu yang terakhir ada jangan takut untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwenang jika ditemukan oknum yang melakukan tindakan korupsi. Nah, biasanya mahasiswa itu nggak mau tahu urusan orang lain, jadi yaudah biarin aja. Sebetulnya jika kita melihat atau menemukan ada yang berbuat koruptif seperti ini, sebisanya seharusnya ya dilaporkan ke pihak yang berwenang agar tidak terjadi lagi, karena kan kita sudah menanamkan kepada diri sendiri. Jadi kita harus peduli juga dengan lingkungan sekitar jika ada yang melakukan tindakan koruptif, karena itu sangat merugikan orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada saya beri contoh satu kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan kampus, yaitu di lingkungan kampus Unila atau Universitas Negeri Lampung, yang dimana seorang rektor atau rektor maksud saya rektor dari universitas ini melakukan tindakan penyuapan kepada mahasiswa untuk meluluskan mahasiswanya dengan tarif yaitu sebesar 100 juta, dan akan diluluskan dengan mudah si mahasiswa ini. Nah, di sini peran mahasiswa yang seharusnya misalkan tahu dengan perbuatan si rektor ini, biasanya dari mulut ke mulut ada mahasiswa yang bilang saya lulus kemarin kemarin saya kasih uang 100 juta gini-gini atau seperti apa, harus segera dilaporkan karena ini sangat merugikan orang banyak, yang orang sudah capek belajar untuk mengumpulkan nilai-nilai agar cepat lulus. Ini ada dengan cara mudah dengan memberikan uang 100 juta dan bisa lulus dengan mudah, seperti itu. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa melakukan upaya pencegahan kasus korupsi dengan cara yang pertama ada edukasi tentang perilaku koruptif dan dampaknya kepada masyarakat. Contohnya dengan KKN atau kuliah kerja nyata, yang bisa sosialisasi juga dari sini nih tentang korupsi kepada masyarakat, karena masyarakat pasti akan open dan akan mendengarkan sosialisasi tersebut, karena biasanya masyarakat itu sangat suka jika ada mahasiswa yang KKN di desa tersebut karena bisa memajukan desa tersebut. Selanjutnya ada edukasi juga bahwa harus segera melakukan pelaporan jika ada yang melakukan tindakan koruptif. Selanjutnya ada kontribusi mahasiswa terhadap kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan. Nah, kalau untuk kontribusi mahasiswa itu sejak dulu atau sejak zaman penjajahan pun mahasiswa sudah berkontribusi terhadap sesuatu yang telah terjadi di pemerintahan. Nah, ini ada contohnya di kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda.
dimotori oleh mahasiswa kedokteran Sofia. Lalu ada ketika pemerintahan Bung Karno labil karena situasi politik yang memanas di tahun 1966, mahasiswa itu memberikan semangat kepada pelaksanaan Tripura dan melahirkan Orde Baru. Dan seiring merebaknya penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh Orde Baru, mahasiswa juga mempelopori perubahan yang kemudian melahirkan zaman reformasi. Lalu mahasiswa, terutama mahasiswa aktivis anti korupsi, bisa menyuarakan opini dan suaranya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut korupsi. Yang pertama bisa dengan misalkan demonstrasi, tapi demonstrasinya ini harus beretika, jangan sampai dengan demonstrasi yang melakukan kekerasan dengan bakar-bakar ban di tengah jalan, itu yang disorot oleh orang banyak, oleh orang lain. Jadi aspirasi kita sebagai mahasiswa tidak tersampaikan dengan baik jika seperti itu. Jadi kita harus beretika, sampaikan aspirasi dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain dan pihak yang mengamankan seperti polisi dan sebagainya. Selanjutnya ada banyak sekali media yang menyediakan ruang untuk mahasiswa berdialog dengan pejabat pemerintahan. Nah, di sini mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya dengan leluasa karena sudah disediakan medianya untuk berdialog dengan pejabat pemerintah. Ini ada mahasiswa Universitas Erlangga yang memberikan aspirasinya tentang revisi undang-undang KPK dan diterima langsung atau didengarkan langsung oleh DPRD dari Jawa Timur. Nah, di sini juga ada stasiun TV yang menyediakan media untuk seorang mahasiswa untuk langsung berdialog dengan si bapak ini atau si pejabat pemerintah ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari saya, kesimpulannya adalah upaya mahasiswa memerangi korupsi yaitu dengan menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga mahasiswa diharapkan aktif dalam melakukan pencegahan perilaku koruptif dan mengawal pemerintahan dalam menghadapi kasus korupsi yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Demikian pembahasan sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman atau yang menonton, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.